Aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Pembahasan. Efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara panas yang nyaman dalam perubahan nilai yang kecil. Unsur pembentuk efek rumah kaca ialah gas rumah kaca yang menahan panas keluar dari bumi. Peran utama adanya efek rumah kaca adalah suhu udara di bumi dapat berada pada nilai yang nyaman bagi makhluk hidup. Tanpa efek rumah kaca, bumi akan memiliki suhu rata-rata yang sangat dingin, serta dapat membahayakan keberlangsungan hidup dari makhluk hidup. Rumusan masalah. 1. Apa saja penyebab efek rumah kaca? 2. Apa saja aktivitas yang menghasilkan gas karbon dioksida? 3. Aktivitas apa saja yang menghasilkan gas metana? 4. Apa saja aktivitas manusia yang menghasilkan nitrogen oksida? Yuk kita bahas sama-sama. Penyebab efek rumah kaca. 1. Aktivitas yang menghasilkan karbon dioksida. 2. Aktivitas yang menghasilkan gas metana. Yang terakhir, aktivitas yang menghasilkan nitrogen oksida. Yang pertama, aktivitas yang menghasilkan karbon dioksida. Gas yang dihasilkan dari pembakaran bensin yang menyebabkan efek rumah kaca adalah karbon dioksida. Karbon dioksida juga dihasilkan dari kegiatan yang menggunakan bahan bakar kayu, batu bara, gas alam, minyak bumi, serta pembakaran hutan. Sebenarnya, gas karbon dioksida ini bukanlah suatu masalah. Temperatur bumi akan terlalu dingin dan semua air bisa membeku jika tidak ada gas karbon dioksida di atmosfer. Namun, kadar karbon dioksida yang berlebihan dapat menyebabkan semakin banyak panas yang diserap dan dipantulkan kembali ke bumi. Dan yang kedua, aktivitas manusia yang menghasilkan karbon dioksida. Yang pertama, penebangan hutan. Hutan merupakan penghasil oksigen terbesar di dunia. Seharusnya karbon dioksida mampu diserap dengan baik oleh tumbuhan. Namun, karena ditebang untuk kebutuhan manusia, fungsi hutan tidak lagi ideal, menyebabkan peningkatan suhu lingkungan. Jumlah oksigen di alam kian menipis. Berkurangnya tumbuhan dan pohon besar menyebabkan air tanah berkurang. Selain itu, tidak ada kanopi untuk kehidupan di bawahnya. Selanjutnya yang kedua, penggunaan bahan bakar fosil. Bensin, solar, dan sejenisnya juga menjadi penyebab timbulnya efek rumah kaca. Pembakaran pada kendaraan bermotor menghasilkan karbon dioksida dan gas lain dalam konsentrasi tinggi menyebabkan pemanasan. Pembakaran ini bukan hanya merangkap panas dari radiasi sinar matahari, tetapi juga merusak lapisan ozon. Kalau lapisan ozon semakin menipis, lama-kelamaan berlubang menyebabkan radiasi matahari ke bumi semakin besar. Yang terakhir, penggunaan freon. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita berkaitan dengan CFC atau fluorokarbon, yaitu senyawa yang di dalamnya terdiri dari atom karbon, klorin, dan fluorin. CFC memiliki sifat zat yang tidak mudah terbakar dan dapat bersifat beracun atau toksik. Berdasarkan wujudnya, fluorokarbon berwujud gas. Yang ketiga, aktivitas yang menghasilkan gas metana. Metana terbentuk dekat permukaan bumi, terutama karena aktivitas mikroorganisme yang melakukan proses metanogenesis. Gas ini kemudian terbawa ke stratosfer oleh udara yang naik di iklim tropis. Konsentrasi metana di udara sebenarnya sudah dapat dikontrol secara alami, tetapi karena banyak aktivitas manusia yang menghasilkan metana, maka sekarang membuat gas ini menjadi salah satu gas rumah kaca, penyebab pemanasan global. Secara alami, metana bereaksi dengan radikal hidroksil. Metana akan hilang dengan berubah menjadi karbon dioksida dan air. Metana juga berpengaruh terhadap rusaknya lapisan ozon. Sebagai tambahan, ada sejumlah besar metana dalam bentuk metana klarat di dasar laut dan kerak bumi. Sebagian besar metana dihasilkan oleh proses metanogenesis. Pada tahun 2010, kandungan metana di Arktik diperkirakan 1890 nmol atau mol.
2 kali lebih tinggi jika dibandingkan sampai 400 tahun sebelumnya. Pada sejarahnya, konsentrasi metana di atmosfer bumi berkisar antara 300 dan 400 nmol atau mol selama periode glasial atau zaman es dan 600 sampai 700 mol pada periode interglasial. Level konsentrasi metana ini bahkan bertambah jauh lebih besar daripada penambahan karbon dioksida. Pertanyaan yang terakhir, aktivitas apa saja yang menghasilkan nitrogen oksida? Jawabannya, aktivitas yang menghasilkan nitrogen oksida seperti pemakaian pupuk nitrogen yang berlebihan dalam penanaman padi, aktivitas industri menggunakan limbah padat sebagai bahan bakar alternatif, dan penggunaan bahan bakar minyak bumi. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.